Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang teori kepribadian Henry Murray. Kami beranggotakan Nurul Fajriati Ramadhani, Natasha Hendrik, dan Aulia Autarik. Yang pertama, biografi singkat Henry Murray. Lahir pada tanggal 31 Mei 1893 di New York City, Amerika Serikat. Murray lahir dari keluarga bangsawan di kawasan New York. Ketika ia kecil, ia dikenal dengan pribadi yang periang dan ceria. Hal ini untuk menutupi rasa kesepiannya. Ia tidak merasa kasih sayang ibunya, karena ibunya lebih menghabiskan waktu dengan kakak perempuan dan kakak laki-lakinya. Pada tahun 1915, beliau mengikuti pendidikan di Harvard College, memperoleh gelar PA Study di Mayor Sejarah. Selanjutnya, ia melanjutkan kuliah di Columbia College of Physicians and Surgeons di tahun 1919. Setahun berikutnya, ia memperoleh gelar MA di Columbia College. Selama 2 tahun, 1920 sampai 1922, ia mengambil spesialis bedah. Nah, pada Institut Rockefeller, Henry mulai menjadi staf untuk riset kedokteran. Kemudian masuk ke Cambridge, London dan mendapatkan gelar PhD. Selama ia di London, ia tertarik dengan psikologi, kemudian terus berkunjung ke Cigejung dan belajar psikologi dalam psikoanalisis. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menjelaskan tentang teori Henry Murray dalam psikologi. Teori Henry Murray ini disebut dengan teori personologi, di mana menekankan bahwa psikologi kepribadian harus mengonsentrasikan diri pada kasus pribadi. Teori Henry Murray ini mirip dengan teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Henry Murray juga memiliki pendapat bahwa kepribadian lebih mudah dipahami dengan mengetahui alam bawah sadar seseorang. Adapun prinsip pokok dari teori kepribadian Murray, yang pertama, proses psikologi bergantung pada proses fisiologis. Kejadian yang membangun kepribadian itu sendiri untuk bergantung pada fungsi sistem saraf pusat seperti ungkapan no brain, no personality. Yang kedua adalah prinsip mencakup semua hal. Yang dimaksud di sini, kepribadian menurut Murray yaitu konsep yang menjelaskan semua kejadian tingkah laku. Kepuasan diperoleh dari melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu organisasi longitudinal. Yang dimaksud di sini adalah, menurut Murray, terdapat pusat yang mengorganisir dan mengatur proses dalam diri seseorang. Kepribadian itu harus mencerminkan unsur tingkah laku yang menetap dan yang berulang. Selanjutnya, struktur kepribadian menurut Henry Murray. Seperti yang kita ketahui, teori personologi Henry Murray ini mirip dengan teori psikoanalisa Sigmund Freud, di mana struktur kepribadiannya juga terdiri atas 3, yaitu id, ego, superego. Id menurut pandangan Murray sama dengan Freud, yaitu id sebagai gudang kecenderungan impulsif yang telah dibawa sejak lahir. Id sendiri yang menguasai energi dan mengarahkan tingkah laku, sehingga menjadi dasar kekuatan motivasi kepribadian. Di sini, pandangan Murray juga berbeda dengan pandangan Freud, di mana id tidak hanya berisi impuls primitif, amoral, dan kenikmatan, tetapi juga berisi impuls yang baik dan diharapkan masyarakat seperti empati dan memahami lingkungan. Yang kedua ada ego. Pandangan Murray terhadap ego ini jauh lebih luas daripada pandangan Freud, bukan untuk melayani, mengubah arah, dan menunda impuls yang tidak dapat diterima saja, tetapi juga sebagai pusat pengatur tingkah laku. Pendapat Murray tentang ego sebagai penengah sendiri itu dapat terjadi jika ego lemah. Namun, jika ego kuat, maka akan efektif menamaikan id dengan superego. Yang ketiga yaitu superego. Murray menolak pendapat Freud yang menyatakan bahwa superego telah terbentuk pada usia 5 tahun. Di sini Murray berpendapat bahwa superego sebagai internalisasi dari nilai, norma, moral pada usia dini yang terus berkembang sepanjang hayat dan mencerminkan pengalaman manusia yang semakin dewasa.
Selanjutnya yaitu unit-unit tingkah laku. Unit-unit tingkah laku ini sendiri terbagi dua. Yang pertama yaitu proceeding. Proceeding adalah sebagian waktu yang cukup untuk menyelesaikan pola-pola penting dari tingkah laku secara dinamis. Namun, proceeding bukan unit kecil tingkah laku yang bisa dipakai oleh penelitian teori belajar. Karena menurut pandangan Murray, tingkah laku seseorang harus dipertimbangkan dalam konteksnya. Yang kedua yaitu serial. Serial adalah rangkaian proceeding sehingga termasuk unit tingkah laku yang lebih panjang. Setelah membahas unit-unit tingkah laku, kita akan membahas ordinasi, abilitas, dan prestasi. Ordinasi merupakan proses mental yang dipakai seseorang untuk memilih dan mengoperasikan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ordinasi mempunyai dua komponen sendiri, yaitu serial program dan schedule. Yang kedua yaitu abilitas dan prestasi. Abilitas dan prestasi ini merupakan keterampilan dan kemampuan yang penting dalam kepribadian seperti leadership, intelektual, dan tingkah laku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika kepribadian. Hal yang paling penting menurut Murray dalam memahami seseorang yaitu keseluruhan direksionalitas atau orientasi tujuan dari aktivitas seseorang. Dinamika kepribadian menurut Murray ini terbagi tiga. Yang pertama yaitu perbedaan tegangan atau tension reduction. Di sini Murray berpendapat bahwa orang berada dalam tegangan dan kepuasan yang mereduksi tegangan. Yang kedua yaitu kebutuhan atau need. Kebutuhan adalah rancangan mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Kebutuhan itu sendiri dapat dibangkitkan dengan proses internal, tetapi biasanya dibangkitkan dengan faktor lingkungan. Murray menyimpulkan terdapat 20 kebutuhan yang penting. 19 kebutuhan diantaranya bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang kepuasannya tidak berkaitan dengan proses organik tertentu, sehingga dipandang sebagai kebutuhan murni psikologi. Sedangkan satu kebutuhan lagi yaitu kebutuhan seks yang bersifat psikologik, di mana kepuasannya berhubungan dengan proses biologi seksual. Yang ketiga adalah tekanan, di mana tekanan adalah penentu tingkah laku yang berasal dari lingkungan. Di sini Murray menyebutkan berbagai tekanan penting yang biasanya dialami anak-anak. Anak-anak sendiri memiliki berbagai macam tekanan yang mudah dikenali dan diklasifikasikan karena variasi pengalaman anak-anak yang masih sempit. Terdapat dua jenis tekanan. Yang pertama yaitu tekanan alfa, yaitu kualitas yang muncul dalam kenyataan. Yang kedua, tekanan beta. Di sini maksudnya yaitu kualitas lingkungan sebagaimana teramati oleh individu. Tingkah laku manusia umumnya berhubungan erat dengan persepsi mereka terhadap lingkungan atau tekanan beta. Baiklah, materi selanjutnya saya akan memberikan contoh teori Henry Murray dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu ketika kita di rumah, kita merasakan panas. Maka kebutuhan yang diperlukan agar tidak merasa panas yaitu memasang AC atau menghidupkan kipas angin. Yang kedua yaitu seorang perawat yang cerdas. Cerdas dalam menangani pasiennya, cepat, tanggap, dan sigap, bahkan berpenampilan rapi. Perawat tersebut selalu ramah dalam bertugas. Dia menerapkan sikap caring kepada siapapun termasuk kepada pasiennya. Karena ia mempunyai prinsip perawat adalah tugasnya untuk memberikan asuhan kepada keperawatan yang baik kepada pasiennya. Yang ketiga yaitu ketika kita merasa lapar dan memerlukan makanan, namun kenyataannya kita tidak mempunyai uang. Disinilah peran id, ego, superego berperan penting. Id membutuhkan lapar, superego untuk menolak hasrat, sedangkan ego akan memberi keputusan. Yang keempat yaitu seorang anak yang telah kehilangan ibunya sejak kecil, memiliki trauma sehingga menjadi agresif untuk mencari kepuasan. Anak itu takut dan benci kepada ayahnya yang gagal, tidak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, dan selalu meremehkan pendidikan sekolahnya. Kemudian, anak itu memutuskan untuk rajin belajar, kuliah, hingga akhirnya menjadi seorang insinyur. Teori kompleks anak-anak.
Teori Murray mengenai perkembangan kepribadian bersifat longitudinal, menekankan pada perkembangan sejarah individu. Nah, pendekatan ini mirip teori Freud dengan elaborasi dan perluasan yang lebih komprehensif. Seperti Freud, dia memusatkan analisisnya pada event atau pengalaman masa awal anak-anak dan pola tingkah laku yang berbentuk selama masa itu. Nah, Murray membagi masa anak-anak menjadi 5 tahapan, masing-masing ditandai oleh kondisi kepuasan yang dipengaruhi oleh tuntutan lingkungan. Setiap tahap meninggalkan jejak atau tanda dalam kepribadian dalam bentuk kompleks, yakni pola yang dibentuk dari kesan yang mendalam pada setiap tahap, yang secara tidak sadar mengarahkan tingkah laku pada perkembangan berikutnya. Setiap orang mengembangkan 5 macam kompleks dalam dirinya, karena semua orang akan melalui 5 tahap perkembangan yang sama. Nah, 5 kondisi kepuasan atau tahap perkembangan anak dan kompleks yang terlibat adalah kompleks klaustral. Ada 3 bentuk klaustral kompleks. Nah, pertama dalam bentuk yang sederhana. Kompleks ini termanifestasi dalam keinginan untuk berada di tempat yang sempit, hangat, gelap, yang aman dan terang. Nah, ini output kegiatannya bisa berupa ingin tetap di bawah selimut di pagi hari, memiliki ruang kecil yang kedap suara, atau tempat yang tersembunyi. Yang kedua, kompleks juga dapat terpusat pada perasaan tak berdaya dan perasaan tidak mendapat bantuan di dalam kandungan. Nah, ini menyebabkan orang menjadi takut berada di tempat terbuka, takut jatuh, takut tenggelam, takut terbakar, ataupun takut gempa bumi. Yang ketiga, kompleks klaustral, malahan menjadi kompleks anti kandungan yang terpusat pada ketakutan, kehabisan nafas, dan keterkurungan. Oleh Murray, ini disebut kompleks agresi, yang mewujud dalam pilihan atau kesenangan berada di tempat terbuka dan udaranya segar. Selanjutnya, kompleks oral. Seperti klaustral, kompleks oral juga mempunyai 3 variasi. Yang pertama, kompleks oral kasihan. Adalah kombinasi dari aktivitas mulut yang kecenderungannya pasif dan kebutuhan untuk dibantu dan lindungi. Nah, wujud tingkah lakunya antara lain menghisap, mencium, makan, dan minum. Yang kedua, kompleks oral agresi. Merupakan kombinasi dari kompleks oral dengan aktivitas agresi dalam bentuk menggigit, meludah, membentak, atau dalam bentuk agresi verbal yang seperti sarkasme gitu. Nah, yang ketiga, kompleks oral penolakan. Kompleks yang mencakup muntah, pilih-pilih makanan, makan sedikit atau takut ketularan penyakit dari kegiatan oral. Nah, selanjutnya kompleks anal. Ada 2 jenis pada kompleks anal ini. Yang pertama, kompleks anal ditolak, yang asyik dengan defekasi termasuk humor dengan anal dan senang dengan kotoran atau barang-barang yang mirip kotoran seperti lumpur, adukan semen, lempung gitu. Yang kedua, kompleks anal retensi yang mewujud dalam tingkah laku retentif menimbun atau mengumpulkan sesuatu, menabung. Nah, biasanya orang-orang seperti ini lebih bersih, rapi, dan teratur. Selanjutnya, kompleks uretral. Kompleks ini khas Murray dan berhubungan dengan ambisi yang berlebihan, kerusakan sistem saraf dan pengumpulan. Nah, biasanya orang dengan kompleks ini memasang tujuan terlalu tinggi, intinya itu menjadi berserakan karena kegagalannya. Yang terakhir adalah kompleks kastrasi. Murray tidak setuju dengan Freud yang menganggap ketakutan kastrasi sebagai sumber kecemasan orang dewasa. Dia menginterpretasi kompleks ini dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu adanya ketakutan berkembang di usia anak yang dibarengi dengan hukuman dari orang tuanya, atau itu adalah efek dari hukuman-hukuman dari orang tuanya. Selanjutnya, terjadinya psikopatologi dan perubahan perilaku. Setiap orang melewati 5 tahap perkembangan yang sama. Tidak ada yang abnormal kecuali itu menjadi ekstrim. Jika menjadi ekstrim, orang akan tetap terverifikasi pada satu tingkat perkembangan, yang dimana kepribadian tidak berkembang secara fleksibel dan spontan yang akan mempengaruhi ego dan superego. Yang pertama, the claustral stage. Tahap ini berpusat pada rasa tidak nyaman atau aman dan ketidakberdayaan yang menyebabkan seseorang takut untuk menghadapi ruang terbuka atau situasi baru dan perubahan seperti gempa bumi, kebakaran, ataupun tenggelam. Yang kedua, the oral stage. Pada tahap ini, perilaku takut terkontaminasi lewat oral, mengasingkan diri, dan menghindar akan kebergantungan kepada orang lain. Karakteristik perilaku ini yaitu muntah-muntah, memilih makanan, sedikit makan. Yang ketiga, the anal stage. Perilaku ini mengalami konflik
tidak teratur dan kurang bersih. Yang keempat, the urethral stage. Pada tahap ini, perilaku mengasosiasikan dengan ambisi yang berlebih, harga diri yang tinggi, dan terlalu mencintai diri sendiri. Orang yang mengalami kompleks ini memiliki angan-angan yang tinggi dan hancur karena kegagalan. Selanjutnya, the crustation or genital stage. Perilaku ini pada tahap ini menimbulkan rasa cemas yang berlebihan akan fantasi seorang anak yang takut akan dikebiri orang tuanya. Murray percaya bahwa ketakutan ini timbul akibat masturbasi pada masa kanak-kanak dan hukuman orang tua kepada anaknya. Henry Murray dan C. Morgan mengembangkan psikoterapi yang bernama Thematic Apperception Test atau TIT, yaitu ketika orang menginterpretasikan situasi sosial yang ambigus, ia akan mengekspos kepribadiannya sendiri. Contohnya, ia menghadapi fenomena itu. Selanjutnya, terdiri dari 30 kartu gambar dan 1 kartu kosong. 10 gambar dan 1 kartu kosong digunakan untuk semua subjek dari semua umur, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dari sini kalian diminta mengamati dan membuat cerita dengan 20 kartu lainnya. Selanjutnya, tes ini termasuk tes proyektif, disebabkan dapat mengetahui keinginan, pengalaman perasaan, ataupun konflik yang tidak disadari menjadi cerita.